Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dea Fitri Ayudamayanti, NPK 12 dari kelas 5A akan mempresentasikan tugas manajemen rantai pasok, materi bab 1 sampai 3. Supply chain dan SCM. Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk memproduksi dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu pertama, aliran barang dari hulu ke hilir, contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik. Setelah produksi selesai dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakaian akhir. Yang kedua, aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu, dan yang ketiga adalah aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Dalam kondisi nyata tidak sesederhana sebagaimana di atas. Contoh sebuah produk sederhana yaitu biskuit kaleng. Pihak yang terlibat dalam supply chain biskuit kaleng tersebut adalah 1. Penghasil gandum, 2. Penghasil tebu, 3. Penghasil garam, 4. Penghasil aluminium, 5. Pabrik tepung terigu, 6. Pabrik gula, 7. Distributor garam, 8. Pabrik kaleng, 9. Pabrik biskuit, 10. Distributor biskuit, 11. Supermarket, dan yang ke-12 perusahaan transportasi dan pergudangan. Apakah perusahaan Indonesia telah menerapkan SCM dalam perusahaannya? Jawabannya adalah, pada hakikatnya mereka semua memiliki metode atau pendekatan dalam mengelola supply, dan mereka yang menerapkan pendekatan yang integratif dan kolaboratif. Pengembangan produk ini sangat penting terutama bagi industri inovatif seperti industri garmen, komputer, elektronik, packaging, dan sebagainya. Menghasilkan sebuah rencana produk bisa memakan waktu dan biaya yang sangat besar. Padahal di sisi lain, perusahaan dituntut untuk bisa menghasilkan rancang dalam waktu cepat dan biaya yang murah. Dalam merancang perusahaan harus mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, aspirasi atau keinginan pelanggan. Oleh karena itu dibutuhkan riset pasar yang memadai. Kedua, produk yang dirancang harus mencerminkan ketersediaan dan sifat-sifat bahan baku. Dalam praktek SCM modern, melibatkan supplier adalah kunci dalam proses perancang produk baru. Ketiga, fasilitas produksi yang akan dimiliki atau dibangun. Jadi aspek manufacturability perlu dipertimbangkan. Keempat, produk yang dirancang harus sedemikian rupa sehingga kegiatan pengiriman mudah dilakukan dan tidak menimbulkan biaya-biaya persediaan yang berlebihan di sepanjang supply chain. Kelima, aspek lingkungan dituntut rancangan yang ramah lingkungan dan mudah didaur ulang. Pembelian dituntut mempunyai keahlian bernegosiasi, memiliki kemampuan untuk menerjemahkan strategis perusahaan ke dalam sistem pemilihan dan evaluasi supplier. Perancangan dan pengendalian. Bagian ini bertugas menciptakan koordinasi taktis maupun operasional sehingga kegiatan produksi, pengadaan material dilakukan efisien dan tepat waktu. Koordinasi yang dilakukan tidak hanya di internal tapi dalam supply chain. Misal, menentukan beberapa banyak produk yang akan diproduksi. Dalam kegiatan produksi, konsep lean manufacturing yang meningkatkan efisien dan agile manufacturing yang menekankan pada fleksibilitas dan ketangkasan merespon perubahan dalam 2 hal yang penting. Distribusi atau pengiriman, tugas dalam lingkup supply chain adalah mengirim produk tersebut agar sampai di tangan pelanggan pada waktu dan tempat yang tepat. Pentingnya lokasi, salah satu keputusan yang paling penting yang dibuat oleh perusahaan yaitu di mana akan menempatkan kegiatan operasional mereka, maka keputusan yang harus diambil adalah manajemen strategi lokasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi: 1. Produktivitas tenaga kerja, 2. Nilai tukar dan resiko mata uang, 3. Biaya sikap, 4. Kedekatan dengan pasar dan supplier, serta kedekatan dengan pesaing. Metode penentuan lokasi. Location Factor Rating
adalah sebuah metode penentuan lokasi yang mementingkan adanya objektivitas dalam proses mengenali biaya yang sulit untuk dievaluasi. Faktor yang dipertimbangkan faktor baik yang kualitatif maupun kuantitatif dianalisis dengan cara mengkuantifisir semua faktor. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah pengucapan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.